Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk petani kita semua. Semoga sahabatku ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatku saya akan berbagi tentang pencegahan hama dan pemberian nutrisi sebelum padi itu dipupuk. Artinya kita untuk antisipasi masalah penggerek batang ke depannya. Jadi sebelum tanaman itu terserang penggerek batang, kita harus dapat mencegahnya sebelum dipupuk. Banyak yang terjadi setelah dipupuk adalah terserang hama penggerek batang. Yang pertama adalah kelebihan zat nitrogen atau zat urea. Yang keduanya adalah kelembaban udara yang tidak menentu. Dan yang ketiganya, jarang petani melakukan pencegahan hama dan penyakit sebelum dipupuk. Berdasarkan pengalaman saya, ini adalah sudah terbukti. Nah, saat tanaman ini belum dipupuk, kita sudah melakukan pencegahan penggerek batang dan pemberian nutrisi pada tanaman kita. Nah, untuk itu, sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya. Sahabat petani semuanya, sekarang saya akan berbagi bahwa tanaman itu sebelum dipupuk kita harus ada pencegahan hama. Terutama yang dikhawatirkan oleh kita adalah hama penggerek batang dari awal. Dan keduanya, bagaimana bahwa padi belum dipupuk tapi padi itu sudah terlihat hijau. Dan nanti setelah dipupuk, padi ini akan pertumbuhannya lebih cepat lagi dan bebas dari hama dan penyakit, terutama adalah kita tujuannya mencegah penggerek batang pada tanaman padi kita. Apa yang saya katakan tadi adalah dari awal jarang petani yang mengaplikasikan pencegahan hama sebelum dipupuk pertama. Jadi setelah dipupuk baru dilakukan pencegahan hama atau mengaplikasikan masalah tentang penanggulangan masalah hama. Sebaiknya adalah berdasarkan pengalaman saya, ini sebelum dipupuk kita diberikan pencegahan hama atau pemberian nutrisi. Jadi setelah dipupuk adalah bahwa tanaman itu nanti cepat berkembang pertumbuhannya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bebas dari hama dan penyakit pada tanaman sampai di fase generat. Usia padi 12 hari setelah tanam, saya melakukan aplikasi pemberian nutrisi dan pencegahan hama dengan menggunakan pupuk cair NPK. Boleh mereknya apa saja, yang penting kandungannya sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau saya menggunakan Fertin, itu untuk nutrisinya. Dan untuk pencegahan masalah hama, saya menggunakan insektisida sistemik dengan bahan aktif Demohipo, yaitu dengan merek dagang Sidatan. Itu obat murah semua ya. Tetapi kita adalah yang penting perlakuannya. Silakan sahabatku semua dengan merek apa saja, yang penting adalah ada pencegahan sebelum dipupuk. Aplikasi yang pertama 12 hari setelah tanam. Kita menggunakan NPK cair atau Fertin merek dagangnya, ini yang saya lakukan. Itu adalah 4 tutup dari botolnya itu sendiri. Dan Sidatan atau bahan aktif Demohipo saya menggunakan 20 cc. Diaduk sampai merata di dalam ember, lalu dispraykan secara merata. Waktunya adalah bisa pagi hari dari setengah 7 sampai jam 10. Kalau sore yaitu setengah 3 sampai selesai. Lalu setelah itu sahabatku, karena kita mengaplikasikan di usia 12 hari, boleh pemupukan pertama adalah 15 hari sampai 17 hari. Dan nanti setelah pemupukan di usia 21 hari masih menggunakan pupuk cair NPK dan menggunakan bahan aktif Demohipo yang dilakukan seperti biasa, hanya dengan dosis pupuk cair 3 tutupnya, lalu Demohipo 20 cc sampai 30 cc per tangkinya.
Saya yakin kalau kita semua dosisnya standar, pengaplikasiannya merata, tidak terlalu buru-buru, dan aplikasi yang tepat, nah padi ini pertumbuhannya akan bagus. Nah, boleh Anda sekarang lihat, ini adalah tanaman sebelum dipupuk. Baru kemarin sore melakukan aplikasi. Nah, ini usia adalah sudah 13 hari. Alhamdulillah bahwa tanaman tersebut sebelum dipupuk padinya sudah berkembang. Nanti lihat ya, mungkin kalau kita berbicara seperti ini dikira hoak. Saya bukan artinya mempromosikan merek dagang tersebut, tidak. Ini adalah pengalaman saya. Usia padi baru 14 hari kurang beberapa jam saja sudah terlihat pertumbuhannya. Melakukan pencegahan hama penggerek batang di saat cuaca yang tidak menentu seperti saat sekarang ini, sahabatku semuanya, ini adalah saya sampai fase vegetatif. Artinya sampai fase di antara usia antara 30 hari setelah tanam sampai usia 47 hari setelah tanam. Itu rencana saya. Dan selanjutnya dengan aplikasi yang berbeda, harus disesuaikan dengan tanaman kita, yaitu adalah di fase generatifnya. Nah, mungkin sahabatku begini caranya. Kok sebelum dipupuk kan biasanya ada pemupukan 10 hari setelah tanam atau 12 hari setelah tanam. Tetapi kita harus rubah pola bagaimana caranya, terutama adalah ini pencegahan penggerek batang. Kalau musim ini umpamanya kita berdasarkan pengamatan atau analisa kita, pencegahan atau penggerek batangnya kurang, kita buat apa? Tetapi kalau kita lihat lingkungan kita, diantaranya di satu desa itu atau tetangga desa itu, kalau sudah terkena pencegahan penggerek batang, kita juga harus bisa mengantisipasi pencegahannya. Disitulah kita harus melakukan 12 hari atau 10 hari kita melakukan pencegahan penggerek batang dan pemberian nutrisi. Dan selanjutnya sahabatku, nanti sahabatku bisa melihat sendiri bahwa dengan cara seperti ini biasanya termasuk saya sendiri, saya tidak akan melakukan pemupukan 2 kali. Tetapi dengan cukup 1 kali pun kita diberikan nutrisi dari atas dan kita sambil memberikan pencegahan, insya Allah bahwa padi ini akan tumbuh subur. Yang penting tergantung kita bagaimana cara pengamatan dan bagaimana cara perawatan. Yang pertama adalah biaya perawatan yang sangat murah. Yang kedua adalah kita dapat mencegah hama, jadi meningkatkan kualitas daripada pertumbuhan padi itu sendiri.